Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Tuhan yang penuh kasih sayang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20 yang berkata demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam terjemahan lain dikatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dengan atau melalui doa-doamu dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, doa adalah nafas dari iman. Jika seseorang berhenti berdoa, berarti imannya berhenti bernafas dan dipastikan imannya akan mati. Orang modern sering meremehkan doa. Mereka lebih mementingkan kerja. Berdoa dan bekerja harus seimbang. Ora et labora. Tanpa doa, kita tidak dapat membangun sesuatu yang rohani. Menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena hal itu seperti hidup tanpa bernafas. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther. Dalam kitab Yakobus pasal 4, ayat 17 mengatakan, jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tidak ada orang yang terlalu besar atau terlalu tua untuk tidak berdoa. Semua orang perlu untuk berdoa. Jika kita berhenti berdoa, kita berdosa. Bukankah doa merupakan hal yang baik? Bukankah kita tahu bahwa ada kuasa di balik doa? Bukankah kita juga tahu bahwa Allah pasti menjawab doa-doa kita? Bukankah kita sudah banyak mendengar kehidupan yang diubahkan karena doa? Orang yang kalah mendapat kemenangan, orang yang sakit mendapat kesembuhan, orang yang khawatir mendapat kepastian, orang yang letih lesu dan berbeban berat mendapatkan kesegaran. Bukankah kita pernah mendengar semua hal ini? Jika kita pernah mendengar atau tahu tentang hal ini, mengapa kita tidak lebih banyak berdoa? Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1, di sana dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus sendiri mengatakan bahwa doa itu tidak dapat ditawar. Dalam ayat ini, ada 4 kata yang menunjukkan penekanan akan pentingnya doa, yaitu kata menegaskan, harus, selalu, dan tidak jemu-jemu. Jika Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal seperti ini, apalagi yang perlu ditambahkan untuk meyakinkan kita
bahwa doa itu penting. Iman itu meyakini tentang sesuatu yang tidak kita lihat, sedangkan doa itu komunikasi kita dengan Tuhan yang tidak kita lihat. Jadi iman dan doa itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa doa akan mati, tetapi doa tanpa iman juga tidak akan ada faedahnya. Doa dan iman harus menjadi bagian dari kehidupan setiap orang percaya. Josephine Baker pernah berkata, "Saya percaya tentang doa karena itu adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan kekuatan di sorga." Jika kita tahu dan sadar tentang kuasa doa, maka kita tidak akan pernah berhenti berdoa. Tidak ada yang dapat menghalangi doa, bahkan kematian pun tidak dapat menghalangi doa. Seorang yang bernama George Muller, dia disebut sebagai Rasul Doa, pernah berdoa untuk temannya yang belum mengenal Kristus. Dia berdoa begitu lama dan sampai dia meninggal, temannya masih belum bertobat dan mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi beberapa waktu setelah George Muller meninggal, temannya akhirnya menjadi orang percaya. George Muller bisa mati, tetapi doanya tetap hidup di hadapan Tuhan, menunggu saatnya untuk dijawab oleh Tuhan. Jika kita mengetahui kebenaran ini, maka kita akan lebih sering menabung doa. Karena sewaktu-waktu kita bisa meninggalkan dunia yang fana ini. Namun jika kita memiliki deposito doa, maka doa-doa itu akan tetap hidup untuk dijawab oleh Tuhan pada waktunya. Tuhan Yesus sendiri menguatkan imannya melalui doa. Pada waktu ia harus menghadapi pergumulan yang paling berat dalam hidupnya, dia berdoa untuk meminta kekuatan iman. Sebagai manusia sepenuhnya adalah mungkin bagi Yesus untuk mengalami ketakutan, tetapi ia tidak membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya. Tuhan Yesus memberikan teladan untuk melawan ketakutan dengan doa. Jika kita menang dalam doa-doa kita, kita akan mengalami kemenangan dalam hidup kita. Marilah kita menambah doa kita. Marilah kita memperdalam pengenalan kita akan Tuhan melalui doa-doa kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kuat iman kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita merenungkan kembali hubungan erat antara doa dan iman, kita akan menyadari bahwa doa bukanlah sekedar rutinitas rohani atau kebiasaan yang dilakukan tanpa makna, melainkan sebuah perjumpaan yang hidup antara manusia yang lemah dengan Allah yang Maha Kuasa. Doa itu seperti tali yang mengikat erat antara hati manusia dengan hati Allah, sehingga kita tidak pernah berjalan sendirian dalam dunia yang penuh pergumulan ini. Dalam doa kita bisa menumpahkan segala keluh kesah, kesedihan, kekecewaan, bahkan dosa-dosa kita. Namun pada saat yang sama kita juga menerima kasih karunia, penghiburan, dan jawaban dari Tuhan. Doa bukan hanya memindahkan tangan Allah untuk bertindak, melainkan terlebih dahulu mengubah hati kita agar selaras dengan kehendak-Nya. Tidak jarang orang Kristen menjadi tawar hati karena doa-doanya tidak segera dijawab. Padahal sesungguhnya doa itu sedang bekerja, membentuk kita menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, dan tetap setia menantikan janji Tuhan. Doa itu bagaikan api yang terus menyala di dalam tungku, menjaga agar iman kita tidak menjadi dingin. Ketika doa berhenti, iman pun padam. Tetapi ketika doa tetap menyala, iman akan terus berkobar dan membangkitkan keberanian untuk menghadapi segala tantangan hidup. Itulah sebabnya Rasul Yudas menekankan supaya kita membangun diri kita di atas iman yang paling suci melalui doa dalam Roh Kudus. Doa bukanlah pilihan tambahan, melainkan pondasi mutlak bagi iman yang hidup. Kita perlu menyadari bahwa doa adalah investasi rohani yang nilainya kekal, yang melampaui keterbatasan hidup kita di dunia ini. Doa yang dinaikkan dengan iman tidak pernah hilang, melainkan tersimpan di hadapan tahta Allah,
bagaikan dupa yang harum dan pada waktunya akan dijawab sesuai dengan rencananya yang sempurna. Doa adalah senjata rohani yang dapat menaklukkan kuasa gelap, menghibur hati yang hancur, menguatkan iman yang goyah, bahkan menggerakkan bangsa-bangsa untuk mengenal Tuhan. Namun, doa juga adalah cermin yang memperlihatkan kerinduan terdalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mendahulukan kerajaan Allah dan kehendak-Nya, atau kita hanya mencari keinginan diri sendiri? Doa yang sejati akan selalu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, membentuk kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan lebih intim, dan dari pengenalan itu kita menemukan kekuatan baru yang melampaui batas manusia. Ketika kita berdoa, kita sedang menyatakan bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita mengakui keterbatasan kita, dan pada saat yang sama mengakui kebesaran dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Karena itu, marilah kita tidak lagi menjadikan doa sebagai pilihan terakhir setelah segala usaha gagal, melainkan sebagai nafas pertama dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebab orang yang hidupnya berakar dalam doa akan memiliki iman yang teguh, hati yang damai, dan pengharapan yang tak tergoncangkan oleh badai kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur melalui doa dan renungan pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu yang begitu indah, yang boleh datang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami akan pentingnya doa sebagai nafas iman kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sering meremehkan doa, lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan melupakan kuasa-Mu yang nyata. Mulai hari ini, ajar kami untuk senantiasa membangun hidup kami di atas iman yang kokoh, melalui doa dalam Roh Kudus, agar hidup kami senantiasa dipenuhi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan dari-Mu. Biarlah setiap doa yang kami naikkan bukan hanya menjadi permohonan, tetapi juga menjadi wujud penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.